Pemirsa, pemerintah telah menyiapkan skenario perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat hingga 6 minggu ke depan. Lantas apa dampak jika PPKM darurat diperpanjang 6 minggu terhadap sejumlah sektor dan terlambatkah ketika pemerintah mengambil opsi ini? Untuk membahasnya kita akan berbincang bersama dengan Agus Pambagio, pakar kebijakan publik melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Pak Agus. Pagi. Ya, ini kan opsi 6 minggu untuk perpanjangan PPKM darurat. Apa yang masih menjadi catatan dan evaluasi Anda atas keberlangsungan PPKM darurat yang sudah terjadi selama kurang lebih 10 hari ini? Ya begini, saya sih terus terang agak pesimis ya kalau diperpanjang. Karena begini loh, sekarang ini kan yang menjadi sumber penularannya kan adalah kerumunan. Nah kerumunan itu kan tidak berkurang sedikit lah ya. Yang diharapkan tinggal 30% oleh pemerintah itu rasanya berat. Karena apa? Karena di hulunya, itu sektor hulunya itu masih beroperasi. Jadi selain yang esensial, ada lagi kan sektor yang strategis. Nah itu kalau dihitung berapa buruhnya, kan mereka tetap harus kerja. Kalau tidak kerja, mereka kan pasti dipecat. Jadi dengan cara apapun, mereka akan ke kantor. Misalnya kita larang semua angkutan umum berhenti, tetap akan ke kantor. Jadi ujungnya, kalau soal kerumunan pekerja ya itu hulunya harus dikurangi. Nah kedua juga yang kafe-kafe itu saya kemarin dikirimin video itu di Surabaya atau di mana itu masih ramai begitu. Nah itu bagaimana kan pelaksanaan hukumnya ya memang sulit karena dasar hukumnya surat edaran sih kan tidak berkekuatan hukum, itu saya ulangi berkali-kali. Oke, secara regulasinya tidak kuat begitu ya dasar hukumnya. Ya. Tapi di sisi lain kalau tadi Anda kritisi masih ada kerumunan, masih banyak pegawai yang bekerja, apakah perlu dari sektor esensial yang sudah dibagi dan dipisahkan dari sektor kritikal ini harus juga dikurangi yang esensial? Menurut saya iya, karena kan selain esensial ada sektor strategis lagi tuh. Saya nggak tahu ada pabrik semen segala macam. Kita berhenti dulu lah. Toh pembangunan infrastruktur juga harus stop dulu karena pekerjanya kan banyak. Kita ini konsentrasi dulu lah. Sudah 40.000 gitu kan. Minggu ini bisa 50.000. Saya ngeri juga itu. Kalau sampai itu saya udah nggak tahu mau menganalisnya bagaimana karena sudah 10 hari ini saya juga nggak kemana-mana gitu, tidak bisa memantau karena bilangnya airborne gitu ya, saya takut juga untuk keluar dan berkontak dengan siapapun gitu. Tapi Pak Agus kan selama ini juga sudah diatur bahwa yang esensial juga harusnya kapasitas 50% saja begitu. Apa sebetulnya yang sulit direalisasikan? Apakah kapasitas ini tidak diikuti secara baik oleh perusahaan-perusahaan? Ada dua hal, betul banyak tidak mengikuti, kemudian juga petugas lapangannya kesulitan. Sekali lagi, ini bukan pendapat saya, tapi para ahli hukum tata negara mengatakan surat edaran yang beredar itu tidak berkekuatan hukum. Jadi bagaimana? Hanya menasihati. Nah, antara nasihat dengan kepentingan dia harus bekerja, tentu lebih kepentingan untuk bekerja. Jadi secara kebijakan, secara peraturannya memang lemah. Ya, kemudian kedua juga kalau saya pejabat lalu mempunyai teman dia pemilik pabrik, masa teman itu tidak minta tolong saya untuk supaya saya ada dispensasi? Pasti begitu, namanya Indonesia kan. Nah jadi gimana caranya tegas untuk mengurangi tadi yang sektor esensial, kemudian tidak ada strategis apa kita stop dulu gitu. Jadi kebijakannya seperti apa aturan dalam PPKM darurat ini agar mana yang betul-betul harus digas dan mana yang harus direm melihat situasi yang terlanjur genting seperti saat ini Pak Agus, bahkan prediksinya bisa sampai 70.000 kasus. Iya, kalau saya yang esensial oke, tapi dibatasi. Ya kan itu untuk toko obat, ATM gitu-gitu kan. Kalau yang di luar itu stop dulu lah. Nah kemudian juga yang sektor strategis itu maksudnya apa? Kan maksudnya supaya infrastruktur pembangunan berjalan terus. Sudah berhenti saja dulu lah semuanya. Kita kan konsentrasi. Kalau ledakan seperti ini saya nggak ngerti bagaimana. Tadi saya bertanya apakah mungkin lalu kita impor tenaga kesehatan. Kan tenaga kesehatan kita sudah banyak bertumbangan gitu ya. Nah ini yang saya concern, marilah kita serius banget ini. Karena yang di lapangan, yang menjaga supaya PPKM ini berjalan juga bingung. Karena mau ditindak bagaimana kerumunnya kan sudah banyak. Memang sudah berkurang tapi belum mencapai target untuk menjaga supaya penyebaran tidak bertambah parah. Ya Pak Agus, tapi kan kita pahami ya bahwa sejauh ini pertimbangan dari pemerintah itu adalah mencari titik equilibrium gitu. Dari sisi kesehatan maupun juga dari sisi ekonominya agar tidak tumbang sekali kedua-duanya ini. Tapi kalau melihat PPKM darurat yang
rencananya 6 pekan ini, timeline 6 minggu ini harus jelas mana prioritas penanganan tiap minggunya, apa masukan Anda dalam prioritas penanganan jangka pendek ini? Ya, untuk jangka pendek itu tadi segera hilangkan yang strategis, ya kan? Karena ada pabrik semen di situ, ada apa barang-barang strategis yang memang saya tahu ujungnya adalah untuk pembangunan infrastruktur. Stop dulu lah, kita berhenti dulu. Karena kalau tidak sampai kapanpun ini akan terus menyebar, karena semakin banyak orang akan bekerja. Terus transportasi umum juga mohon dihentikan dulu semuanya ya. Karena ya gimana kita harus mengisolasi diri dulu gitu. Kan kalau tidak cara kita ini luas itu. Nah, border juga ditutup, tidak ada lagi penerbangan lain yang masuk ke Indonesia kecuali masuk dengan ketat diawasi, kemudian dikirim masuk ke karantina berapa? 5 hari, 14 hari, silahkan aja ada standarnya apa. Nah, kalau sekarang kan tidak. Jadi kalau Jawa, Bali di isolasi, tidak ada orang luar Bali masuk ke Jawa dan sebaliknya. Karena kalau itu masih ada, kontrolnya sulit sekali, sangat sulit. Ya, apalagi tenaga kesehatan kita sudah berkurang. Saya khawatir kalau terus dilepas begini nggak bisa, kita nanti 6 minggu kemudian akan sama. Dan mungkin bisa lebih berbahaya, lebih gawat. Ini yang saya khawatirkan. Gitu. Oke. Artinya perubahan secara drastis dari sisi pengawasan dan penegakan hukumnya begitu ya Pak Agus. Kita harapkan bahwa opsi 6 pekan ini betul-betul bisa menurunkan laju kurva COVID-19 yang luar biasa saat ini. Tapi sudah saya ragu Mbak ya, kasus. terus terang saya ragu untuk kebijakan itu. Kita lihat saja nanti. Baik, kita lihat bersama tapi tetap membangun optimisme Pak Agus. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.